Dan masih terus menghadirkan berbagai cerita epik yang berjalan hingga sekarang. Mereka pun banyak memperkenalkan kekuatan yang dahsyat dalam ceritanya, yang seperti kalian lihat di manganya. Nah, dengan dunia di mana alien dan para arwah hidup berdampingan, series Dan menghadirkan beberapa kekuatan dahsyat yang muncul dalam ceritanya. Ada banyak kekuatan dahsyat yang diperkenalkan dalam cerita yang menggabungkan elemen fiksi ilmiah dan horor ini. Karena tidak terbatas dengan sistem dan power level seperti pada umumnya, Dan memiliki beberapa kekuatan dahsyat sekaligus juga unik. Karena itu, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas kekuatan-kekuatan yang paling kuat dan dahsyat di Dan. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, mengendalikan tubuh orang lain. Kekuatan milik Yokai Fairy Tail Card. Kekuatan dahsyat dalam cerita Dan ini adalah mengendalikan tubuh orang lain yang dihadirkan oleh karakter yokai bernama Fairy Tail Card. Yokai ini merupakan sosok yang sangat kuat, di mana monster itu harus disegel di dalam sebuah diorama kutukan demi mencegah mereka melakukan kekacauan. Fairy Tail Card merupakan yokai yang sangat mengerikan, di mana dia sangat ahli dalam melakukan manipulasi psikologis. Secara fisik, sebenarnya yokai ini tidaklah kuat, namun dia memiliki kemampuan dan tipu daya yang membuat orang lain atau pihak lain kemudian bertarung untuknya. Contohnya adalah Fairy Tail Card yang memanfaatkan Unjizuma dan Momo untuk bisa kabur dari diorama kutukan. Selain memiliki kemampuan untuk melakukan manipulasi psikologis, yokai ini juga memiliki kekuatan dahsyat lainnya. Fairy Tail Card memiliki kekuatan untuk bisa mengendalikan tubuh orang lain yang berada dalam jangkauannya. Caranya adalah dengan mengeksplor atau menggali ingatan traumatis dari seseorang dan kemudian mematahkan semangat mereka. Nah, di bawah pengaruh sang yokai, seseorang akan mengalami peningkatan kekuatan spiritual, namun tubuh mereka hancur di bawah kendali Fairy Tail Card. Selain itu, di dalam jangkauannya, Fairy Tail Card juga bisa menghilangkan indera-indera para musuhnya, seperti indera pengecap mulut dan juga telinga. Kedua, kemampuan bertarung tanpa batas milik Umbrella Boys Unjizuma. Unjizuma merupakan salah satu karakter yang baru muncul dalam ceritanya di series manga Dan. Dia memiliki kemampuan spiritual yang dahsyat, di mana dia memiliki kekuatan dari Umbrella Boy, arwah dari adiknya yang sudah meninggal bernama Futa. Nah, transformasi Umbrella Boy ini milik Unjizuma sebenarnya memiliki banyak batasan, seperti hanya mampu menghadirkan 2 serangan gelombang dahsyat melalui kedua payungnya yang hanya digunakan sekali pakai. Selain itu, tanpa adanya Golden Ball atau Kintama milik Okarun, kekuatan penuh dari form yokai miliknya tidak akan bisa terwujud. Meskipun begitu, ketika berada dalam puncak kekuatannya, form Umbrella Boy mampu menghadirkan kecepatan yang sangat luar biasa. Bahkan level kecepatannya sendiri mampu menandingi kecepatan dari Turbo Granny. Selain itu, dia juga bisa menembakkan gelombang serangan berkali-kali. Bahkan dengan menggunakan gelombang serangan tersebut juga Unjizuma bisa terbang. Sayangnya, kembali ada batasan yang harus Unjizuma hadapi, mengingat tubuhnya tidak lebih adalah manusia biasa. Sedangkan level kekuatan dari form Umbrella Boy ini sangatlah dahsyat. Unji diketahui tidak bisa berada di form Umbrella Boy untuk waktu yang lama. Ketiga, kecepatan Turbo Granny milik Turbo Granny Okarun. Okarun merupakan karakter di series Dan yang mengalami peningkatan kekuatan yang sangat drastis dalam cerita manganya sejauh ini. Akibat terkena kutukan dari sosok Turbo Granny, Okarun akhirnya mewarisi level kekuatannya. Nah, menariknya, Okarun justru berusaha untuk mengasah kekuatan dahsyatnya sampai kemudian kesepakatannya dengan sang yokai selesai. Ketika dia mengalami perubahan fisik dan penampilan, transformasi Turbo Granny yang Okarun miliki akan membuatnya bisa memiliki kecepatan yang sangat dahsyat. Kemampuan fisik, durabilitas, dan kekuatan yang dia miliki juga mengalami peningkatan drastis. Bahkan di awal dia memiliki kekuatan ini, kecepatan dari Turbo Granny tersebut bisa membuatnya terhindar dari serangan Flatwood Monster. Bahkan dia juga bisa berlari lebih cepat dari Earthbound Spirit Crab. Nah, setelah melakukan latihan dan mengasah kekuatannya, Okarun akhirnya bisa lebih menguasai kemampuan Turbo Granny-nya. Sehingga meskipun dia hanya bisa 2 kali menggunakan seluruh potensi kekuatannya, dia tetap bisa menahan efek sampingnya. Nah, bagaimana dia menguasai kekuatan ini membuat Okarun tidak kalah dahsyat dengan Turbo Granny. Keempat, penyerapan kekuatan musuh milik Evil Eye Gigi.
Kekuatan dahsyat dalam cerita dan lainnya berasal dari The Evil Eye yang muncul perdana dalam arc The Curse House. The Evil Eye sendiri merupakan yokai atau arwah dari sosok anak kecil yang jadi korban persembahan. Dia diperlihatkan berhasil mengambil alih tubuh dari Gigi. The Evil Eye sendiri dianggap sebagai sosok villain yokai yang paling kuat yang pernah dihadapi oleh protagonis di dan. The Evil Eye sendiri merupakan yokai yang sangat kuat dan mengerikan, di mana dia bisa berubah menjadi sangat kuat dengan mengumpulkan dan menyerap kebencian dan dendam yang dimiliki oleh korban lainnya. Dalam hal ini, korban tersebut memiliki dendam yang sangat mendalam terhadap pembunuh mereka, yaitu keluarga Kito. Nah, menghadapi The Evil Eye membutuhkan trik untuk bisa mengalahkannya. The Evil Eye benar-benar dalam puncak kekuatannya ketika yokai ini berhasil menguasai tubuh dari Gigi, yang memang terkenal memiliki kekuatan dan energi spiritual yang juga dahsyat. Okarun sendiri kemudian berhasil mengalahkannya dan menjalin kesepakatan kepada Evil Eye, di mana dia menjadi satu-satunya musuh dari The Evil Eye. Nah, untungnya dengan kekuatan dahsyat dari Gigi, dia berhasil melepaskan diri dari sang yokai dan bahkan memanfaatkan kekuatannya. Kemampuan untuk menjadi media yokai, yaitu kekuatan dari Seiko Ayase. Seiko Ayase merupakan salah satu karakter yang paling kuat dalam series dan, meskipun dia tidak memiliki kemampuan transformasi yokai dahsyat atau kekuatan yokai yang luar biasa. Kekuatan terbesar dari Seiko Ayase sendiri adalah kemampuannya untuk bisa merasakan makhluk-makhluk spiritual. Selain itu, dia juga merupakan medium bagi para arwah yang mana bahkan menjadi favorit di antara para yokai. Menariknya adalah meskipun Seiko kemudian terkenal sebagai salah satu medium yang terkuat, namun dia bisa meminjamkan kekuatan dahsyat dari sosok dewa di sebuah wilayah. Kemudian dia akan meningkatkan level kekuatan spiritual miliknya. Dipadukan dengan pengalamannya tentang dunia spiritual dan kecepatannya dalam berpikir, Seiko jadi sosok yang akhirnya berhasil mengalahkan Turbo Granny dan menyegelnya di tubuh patung kucing. Nah, ketika kemudian Seiko berhasil menggunakan kekuatan dahsyatnya dari sang dewa di sebuah wilayah, dia memiliki batasan sesuai dengan wilayah dari sosok dewa tersebut. Hal inilah yang seringkali membuat Seiko jarang membantu para protagonis utama dalam ceritanya untuk ikut dalam misi yang jaraknya jauh. Keenam, pencuri kekuatan milik Count Saint-Germain. Count Saint-Germain adalah salah satu karakter misterius dalam series dan. Dia juga pernah menjadi guru pembimbing dari Okarun dan yang lainnya. Dia ini merupakan sosok alien yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan para yokai. Sejauh ini kemampuan maksimal dari Count Saint-Germain memang masih belum diketahui. Namun kita para fans yang sudah mengetahui manganya mengetahui dari mana kemudian kekuatan dahsyat yang dia miliki tersebut. Nah, Count Saint-Germain diperlihatkan memiliki sebuah kemampuan yang sangat kuat di series dan ini, di mana dia bisa mencuri berbagai kekuatan dahsyat dari para yokai yang berhasil dia kalahkan sebelumnya. Di bagian dalam dari jubahnya yang dia kenakan tersebut tersimpan banyak sekali suntikan yang berisi kemampuan dari para yokai yang sudah dia ekstrak atau keluarkan sebelumnya. Nah, ketika dia ingin menggunakan kekuatan yokai tersebut, Count Saint-Germain bisa menggabungkannya dengan pedang miliknya. Dan sejauh ini diketahui baru beberapa saja kekuatan dari yokai yang sudah berhasil dia curi. Salah satu yang paling baru adalah The Fairy Tail Card. Namun Count Saint-Germain rasanya tidak memiliki batasan tentang seberapa banyak kekuatan yokai yang bisa dia curi, karena di chapter terbaru manga kali ini dikatakan bahwa Count Saint-Germain telah mengincar kekuatan dari Momo Ayase. Dan hal ini membuatnya jadi salah satu karakter yang tidak kalah kuat di series dan. Ketujuh, Exosuit. The Curse merupakan sebuah kelompok alien paling kuat sejauh ini yang pernah dihadapi oleh para karakter utama di seriesnya. The Curse merupakan kelompok alien yang menjelajahi seluruh alam raya untuk mencari berbagai planet yang akan mereka taklukkan. Wujud dari kelompok The Curse sebenarnya tidak terlalu mengintimidasi, mengingat mereka memiliki wujud seperti halnya gurita. The Curse diketahui sangat mengandalkan exosuit milik mereka untuk bisa bertahan dari berbagai atmosfer yang sangat kejam dan berat di berbagai planet. Di sisi lain, exosuit tersebut berfungsi sebagai tambahan kekuatan bagi mereka dalam menghadapi berbagai musuhnya dalam pertarungan. Meskipun ada banyak benda alien yang diperkenalkan sejauh ini, namun exosuit milik The Curse dianggap yang paling kuat. Alasan terbesarnya tidak lain karena memang exosuit ini sengaja didesain untuk digunakan sebagai alat bantu bertempur. Exosuit ini bisa digunakan sebagai armor atau baju pelindung, dan hingga bisa digunakan untuk memanipulasi sekitarnya. Fakta menariknya adalah exosuit ini terbuat dari sebuah spesies alien yang dikenal dengan nama Big Mama. Level kekuatan dari exosuit ini tergantung kepada perasaan mereka sebelum tewas. Kedelapan, Nanoskin Kaiju milik alien bangsa Kur.
Selain exosuit milik bangsa alien The Core, kekuatan dahsyat lainnya di series Dan yang berkaitan dengan teknologi luar angkasa lainnya adalah nanoskin. Ini merupakan sebuah material yang asal-usulnya masih misterius sejauh ini. Kekuatan dahsyat dari nanoskin sendiri adalah material ini bisa berubah bentuk menjadi apapun sesuai dengan imajinasi dari penggunanya. Nanoskin sendiri pertama kali diciptakan oleh Ludris, seorang alien yang melakukan petualangan ke berbagai planet dan dianggap sebagai sosok yang luar biasa. Ludris kemudian membangun kembali wilayah atau rumah Ayase setelah wilayah atau rumah tersebut porak-poranda akibat serangan dari The Evil Eye. Namun kemudian terungkap jika kekuatan dahsyat nanoskin ini lebih dari itu. Ketika nanoskin berada di tangan seseorang yang memiliki imajinasi liar seperti Kinta Sakata, material ini benar-benar bisa mewujudkan apapun, mulai dari mecha penghancur hingga kendaraan dan senjata. Kinta menggunakan nanoskin ini untuk menghadirkan sebuah mecha bernama Great Kinta Bodhisattva. Level kekuatan dari nanoskin ini mampu mengimbangi kedahsyatan exosuit milik The Core. Kesembilan, kemampuan Pocket Dimension milik yokai Reiko Kashima. Kekuatan dahsyat di series Dan yang terakhir adalah menghadirkan sebuah Pocket Dimension yang dilakukan oleh Reiko Kashima. Dalam cerita series Dan, sosok Reiko Kashima dianggap sebagai yokai yang paling kuat. Dia memiliki sebuah kemampuan yang sangat dahsyat, di mana kemampuan itu berbanding lurus dengan obsesinya terhadap kecantikan. Dalam hal ini, cermin adalah kekuatan terbesar Reiko. Dengan memanfaatkan cermin dan dimensi atau dunia di dalam cermin tersebut, Reiko bisa menghentikan serangan dahsyat sekalipun. Hal ini terbukti ketika Reiko memanfaatkan kemampuan manipulasi cermin miliknya. Dia mampu menghentikan serangan dari kelompok alien The Core dengan mudahnya. Siapapun yang masuk bayangan dari cermin milik Reiko, maka dia tidak akan selamat. Mereka yang masuk bayangan dari cermin Reiko tersebut akan terkurung di dalam sebuah pocket dimension. Tidak ada jalan keluar yang bisa digunakan oleh mereka yang terjebak di dalamnya. Satu-satunya jalan keluar dari pocket dimension dalam cermin tersebut tidak lain adalah yokai itu sendiri. Dan Reiko bahkan bisa mempermainkan korbannya yang terjebak di dalam cermin tersebut. Dan demikian adalah pembahasan mengenai beberapa kekuatan-kekuatan yang paling kuat dan dahsyat di Dan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Goodbye.